Bismillahirrahmanirrahim. RAB Official mempersembahkan. Sekarang kita update perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Hari ini jumlah tambahan COVID-19 di tanah air kembali mencetak rekor. Pemerintah mengumumkan tambahan 4.634 kasus baru, sehingga jika diakumulasi, total kasus positif corona menjadi 262.022 orang. Kementerian Kesehatan lewat situs satgascovid19.go.id juga mengumumkan penambahan 128 pasien positif COVID-19 yang meninggal dunia, sehingga saat ini totalnya menjadi 10.105 jiwa. Di samping itu, kabar baik datang dari semakin banyaknya pasien positif corona yang sembuh. Hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat diumumkan tambahan 3.895 pasien sembuh dan totalnya kini menjadi 191.853 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan saya Ahmad di channel YouTube RAB Official. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut di pembahasan video kali ini, ya silahkan teman-teman sekalian bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Nah, teman-teman sekalian, hari ini aku sengaja pakai masker di ending pembukaan karena aku mau bahas tentang COVID-19. Nah, terus kok apa hubungannya masker dengan COVID? Ya, simpel. Kan dari awal pemerintah menyuruh kita pakai masker karena untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Nah, baik teman-teman sekalian, masih berbicara si COVID-19 atau virus corona. Kalau kita melihat flashback sejak munculnya COVID-19 di Indonesia dari bulan awal Februari atau awal Maret, mulai dari terkonfirmasi satu kasus sampai hari ini. Kalau kita melihat kasus di Indonesia, grafiknya terus meningkat. Dan sampai hari ini kasus yang terkonfirmasi pekan ini atau hari ini yang saya tahu itu 262.000 kasus di Indonesia. Wow, luar biasa. Dan kalau kita melihat data dan statistik, di dunia kita menempati urutan ke-23 dengan kasus tertinggi. Wow, luar biasa. Ini data yang mengagetkan kita semua. Wow. Teman-teman sekalian, dari data yang kita lihat tentang jumlah terkonfirmasi kasus COVID-19 di Indonesia, apalagi kemarin dengan memecahkan rekor satu hari dengan peningkatan kasus terkonfirmasi 4.000 kasus, luar biasa. Teman-teman sekalian, apa yang saya mau katakan dengan si COVID-19 ini? Yang pertama, untuk Anda teman-teman sekalian, wahai saudaraku yang masih menggaung-gaungkan, masih mensyiarkan, ya, mendeklarasikan, ya, menyampaikan bahwa COVID ini rekayasa, bahwa COVID ini settingan, bahwa COVID-19 ini konspirasi. Wahai saudaraku, bukalah mata batin kita, mata nurani kita. Lihat secara pakai nalar kita untuk berpikir, melihat data-data, riset dan sebagainya. Kalau COVID ini betul-betul nyata, ada si COVID-19 ini ada nyata, dan penyebarannya masih sangat masif, masih sangat, ya, menular dengan cepat. Buktinya, ya, sudah banyak saudara-saudara kita yang meninggal dunia, yang dikuburkan karena COVID-19 ini. Tidakkah kita melihat, ya, para putra-putri terbaik di Indonesia, para relawan medis, para petugas medis, para petugas kesehatan yang berjibaku di medan paling terdepan dalam penanganan COVID-19 Indonesia ini. Data yang saya dapat kemarin dari Ikatan Dokter Indonesia, sudah 117 dokter kita yang meninggal dunia. Luar biasa, data yang sangat mengagetkan kita semua. Maka dari itu,
untuk para Anda wahai yang masih memproklamirkan bahwa COVID-19 itu rekayasa, tolong buka mata batin kita, mata nurani kita. Lihat data secara ilmiah, riset-riset ilmiah. COVID itu betul-betul nyata loh. Para tenaga medis kita, dokter kita, sudah 117 yang meninggal dunia. Belum lagi ya tenaga kesehatan yang lain seperti relawan, bidan, suster dan sebagainya. Jadi stoplah untuk menyebarkan hal-hal seperti itu. Mari kita bersatu padu. Saatnya bersatu padu. Bersatu padu menghimbau kepada seluruh masyarakat kita menggunakan apapun, baik itu media seperti YouTube, konten yang kita buat, ataupun dengan cara-cara kreatif yang lain, himbau masyarakat kita untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang dibuat pemerintah. Misalnya memakai masker saat keluar, memakai masker, mencuci tangan, pakai sanitizer dan sebagainya. Saja kita bersatu. Tak usah ada lagi isu-isu konspirasi dan sebagainya. Malah kita serukan untuk memakai masker dan sebagainya, karena ini keselamatan untuk kita bersama. Yang kedua, apa yang saya katakan tentang si COVID-19 ini atau coronavirus ini, saya katakan bahwa ya coronavirus ini menyentuh semua aspek agama. Ketika kita flashback sedikit di bulan Ramadan, kita sebagai umat muslim ya diarahkan untuk ya beribadah dari rumah, termasuk tarawih apa dan sebagainya, karena COVID-19 ini. Dari segi aspek ekonomi tiap hari ekonomi kita tertekan, dunia maupun di Indonesia hari ini, bulan ini diambang resesi. Saya kutip pendapat dari Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, bahwa ya Indonesia ya akhir bulan ini ya sudah di depan mata akan terjadi resesi. Ya, singkatnya resesi itu ya ketika roda perekonomian itu ya terhenti, ataupun bisa dikatakan ya pendapatan domestik bruto kita ya, menurun, ataupun bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi kita minus dalam 2 kuartal dalam 1 tahun. Intinya resesi itu ya di mana kondisi ekonomi memburuk. Nah, ini dampak dari COVID-19. Maka dari itu ya bagaimana cara menghindari resesi, menghadapi resesi? Ya hemat dalam penggunaan anggaran, penggunaan dana dan sebagainya, belanja secukupnya, banyak menabung. Dan yang selanjutnya ya dalam menghadapi krisis ekonomi ataupun resesi ekonomi ini, tolong untuk Anda yang memiliki kelebihan harta uang, mari kita bahu membahu, saling tolong menolong, perhatikan orang-orang terdekat kita, tetangga kita dan sebagainya. Berikan juga mereka uang Anda yang berlebih untuk mereka, apalagi di kondisi ekonomi yang resesi ini, yang memburuk ini. Yang ketiga yang saya mau katakan terkait COVID-19 ini, bahwa ya kita sebagai umat Islam mempercayai bahwa tiada penyakit ataupun musibah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi melainkan dengan izinnya dan hikmah di dalamnya. COVID-19 ini kita yakini bahwa ini makhluk, virus ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan di permukaan bumi ini. Tiada lain Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya penyakit ini, COVID ini, untuk menguji kita, Dan barang siapa yang berhasil melewati ujian ya COVID-19 ini, maka insya Allah akan menjadi menambah derajat kita insya Allah Subhanahu wa taala. Dan di satu sisi bisa jadi COVID-19 ini, virus yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ini merupakan teguran bagi kita. Teguran untuk memperbaiki diri kita, introspeksi atas dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, teman-teman sekalian, apa yang saya katakan di penghujung video ini, bahwa ya COVID-19 itu nyata
dan ada di sekeliling kita. COVID itu ada dan nyata. Kita tidak tahu COVID-19 itu entah ada di teman kita, tangga kita, dan sebagainya. Kita tidak tahu. Intinya kita tetap berjaga-jaga, tetap pakai masker, tetap cuci tangan, pakai hand sanitizer dan sebagainya. Karena COVID itu nyata loh, nyata. Maka dari itu tetap ikuti himbauan pemerintah, dan tetap mendengarkan perintah dan arahan dari para ulama terkait bagaimana kita menyikapi COVID-19 ini. Teman-teman sekalian, mari kita berdoa, mari kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar COVID-19 ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari permukaan bumi ini, agar kita bisa memulai kehidupan kita dengan situasi normal seperti dahulu kala, agar kita bisa merasakan seperti dahulu kala, bermajelis taklim, aktivitas ekonomi yang lain dan sebagainya. Akhir kata teman-teman sekalian, dalam video kali ini, COVID itu masih ada, COVID-19 masih ada dan masih begitu dahsyat penyebarannya. Maka dari itu tetap pakai masker. Masker melindungiku dan masker melindungi Anda, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.